dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah Yesus dimuliakan di atas gunung, Ia dan murid-muridnya melintasi di Galilea. Yesus tidak mau hal itu diketahui orang, sebab Ia sedang mengajar murid-muridnya. Ia berkata kepada mereka, Putra Manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh Dia. Tetapi 3 hari setelah dibunuh, Ia akan bangkit. Mereka tidak mengerti perkataan itu, namun segan menanyakannya kepada Yesus. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Kapernaum. Ketika sudah di rumah, Yesus bertanya kepada para muridnya, "Apa yang kamu perbincangkan tadi di tengah jalan?" Tetapi mereka diam, sebab di tengah jalan tadi mereka mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Lalu Yesus duduk dan memanggil ke-12 murid itu. Katanya kepada mereka, "Jika seseorang ingin menjadi yang pertama, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan menjadi pelayan dari semuanya." Lalu Yesus mengambil seorang anak kecil dan menampatkannya di tengah-tengah mereka. Kemudian Ia memeluk anak itu dan berkata kepada mereka, "Siapa saja yang menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Siapa saja yang menyambut aku, sebenarnya bukan aku yang mereka sambut, melainkan Dia yang mengutus aku." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, kita bahagia di bulan Februari ini karena bapak-bapak kita, ibu-ibu kita berulang tahun. Nanti setelah ulang tahun tolong disalam-salami. Selamat ya Pak, selamat ya Bu, Cipika, Cipiku. Supaya mereka bahagia. Saat-saat tertentu harus bisa membuat acara-acara yang bahagia seperti ini. Mereka ada sudah berusia 10 tahun, 15, 20. Yang tua itu paling 50 mungkin ya, 50. 55, 55. Wah, luar biasa nih Mama. Ya. Kita semua ingin perkawinan kita seperti mereka. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, namun kenyataan ada yang berbeda. Di mana dunia ini dipenuhi dengan macam-macam acara, masalah. Kita sendiri tidak mengerti mengapa masalah muncul, masalah hilang, masalah muncul, masalah hilang. Tidak tahu. Carut-marut dunia ini begitu hebat. Tapi kita tetap saja beriman kepada Kristus. Amin. Amin. Beriman kepada Kristus ini tetap perlu untuk diri kita. Kalau kita tidak beriman, kita akan runtuh, kita akan jatuh. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, meskipun di tengah dunia seperti itu, kita harus tetap tegar, tetap tegar. Cerita seorang ibu yang kebetulan ibu yang tetap tegar di tengah-tengah masalah keluarganya. Dua anaknya amburadul, macam-macam perilakunya, tidak mau menghormati, dan ibu ini tetap setia melayaninya. Meskipun diminta, digoda oleh masalah-masalah, tetap setia melayaninya. Juga bapaknya seperti itu. Bapaknya aduh gak karu-karuan. Tapi tidak di sini, ini di sono
Sirono ya, tidak di sini. Bapaknya luar biasa, arut marut sampai, waduh, ibunya sampai gedek-gedek, diberitahu ndak bisa, diberitahu ndak bisa. Ya wis Pak, opo sing mbok karepno, terserah kamu. Tapi dia tetap setia mengopeni anak-anaknya, mengopeni bapaknya, melayaninya, siap sewaktu-waktu. Oleh karena itu Bapak Ibu, ibu inilah yang kemudian meninggal, kemudian naik ke surga karena perilakunya baik. Seperti ditunjukkan dalam putra manusia harus diserahkan ke dalam tangan manusia. Mereka membunuh putra manusia, namun 3 hari kemudian ia bangkit. Ini mengalahkan maut, mengalahkan mati. Ia bangkit itu mengalahkan mati. Lalu dia naik ke surga. Hidup bersama dengan Allah, hidup bersama dengan orang-orang pilihan Allah. Dan mereka melihat ibu dan anak-anaknya, aduh kasihan. Ibu dan anak-anaknya masih geleleng, ngoyak ngono, waduh ya. Lalu ibu ini memohon kepada Tuhan, mohon kepada Allah. Mengapa dia memohon? Karena dia sudah dekat dengan Allah, menyatu dengan Allah, hidup bersama dengan Allah. Permohonan-permohonannya pasti didengarkan, pasti. Santo Santa itu orang-orang yang sukses dalam imannya, pasti didengarkan. Maka Bapak Ibu harus menyebut-nyebut nama Santo Santa itu. Wilayah, lingkungan, dirinya sendiri harus disebut supaya Santo Santa ini tidak nganggur di surga sana. Aduh, saya enggak disebut-sebut, ya wis lah. Ngene ae. Kalau disebut-sebut dia akan berusaha sekuat tenaga terus menggetu memohon kepada Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, ibu tadi didengarkan oleh Allah. Lalu dia memohon untuk anak-anaknya dan suaminya. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, sehingga perkawinannya berhasil dengan sebaik-baiknya. Kita sendiri ingin melihat hal ini. Apa yang diaturkan dalam bacaan pertama tadi, banyak orang di sekitar kita yang ingin menggoyahkan iman kita. Ayo kita cobai. Mari kita menghadang orang-orang yang baik. Orang-orang yang baik kok dihadang? Mestinya orang-orang jahat itu orang yang dihadang. Kebijaksanaan memang menghantar kita pada permenungan agar kita bisa hidup bijaksana. Meskipun hebohkan dengan cara-cara apapun, iman, tetap teguh. Dan iman tetap teguh inilah kebijaksanaan kita. Meskipun dihantam oleh rintangan, halangan sana-sini, tetap teguh. Saudara-saudara yang terkasih, ibu tadi sudah enggak usah dihiraukan lah. Oh, suami seperti itu tinggalene. Anak koyo ngono wis tinggalene, golek sing liyane. Godaan-godaan dari orang-orang sekitar banyak terhadap ibu ini. Tapi tetap tegar, tidak. Saya menghayati satu istri, satu suami, apapun yang terjadi. Meskipun saya seperti ini, tidak apa-apa. Demi suami, demi anak-anak saya. Saya rela menderita demi mereka. Juga suaminya sebetulnya harus bisa begitu. Satu istri, satu suami. Meskipun di tengah godaan-godaan korupsi semacam ini, dia tetap setia kepada panggilannya, yaitu hidup kudus. Hidup kudus. Dia tidak menuruti panggilan di dunia lain-lain. Dia di dunia yang ini. Dia hidup dalam dunia yang akan datang. Oleh karena itu Bapak Ibu, anak-anak yang terkasih, kita harus bisa menanamkan nilai-nilai, value-value yang sungguh ditumbuhkan dalam diri anak-anak, Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih. Nilai-nilai itu adalah nilai kebijaksanaan, kekudusan,
harmonis. Dan kita semua ingin hidup seperti itu. Tapi dunia ini mengajarkan peperangan-peperangan. Ayo, 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 maju, maju, maju. Kita harus perang, perang, perang. Kalau tidak perang, tidak rame. Kalau tidak ada gegeran, tidak rame. Mosok dunia kok sunyi, sepi, orang saleh-saleh semua. Harus ada gempiaan-gempiaan seperti itu. Dalam bacaan kedua juga demikian. Apa yang diaturkan dalam bacaan pertama. Meskipun mereka mempunyai hal-hal yang indah dalam dirinya. Dari mana datangnya sengketa dan pertengkaran? Bukankah dari hawa nafsu yang saling bergulat dalam dirimu, menginginkan sesuatu yang tidak diperolehnya. Mereka yang mempunyai nafsu-nafsu seperti ini digerakkan untuk hidup yang buruk dalam hidupnya. Maka nafsu-nafsu ini sumbernya membuat orang iri hati, membuat permusuhan-permusuhan. Banyak cerita mungkin di YouTube, kita sehari-hari dalam hidup kita. Hawa nafsu membuat orang gigih dalam dosa-dosanya, terus berdosa, meskipun diingatkan terus berdosa. Semakin dosa merajalela, semakin banyak kebaikan-kebaikan. Nah itu, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, dia memilih yang dosa, bukan memilih yang kebaikan-kebaikan. Memang dunia ini ya, begitulah. Kalau kita sudah naik ke surga, kita hidup di hadapan Allah, kita bersama dengan Allah menyatu. Oleh karena itu, kita harus tetap teguh, tekun dalam meniti panggilan kita. 3 hal yang kita miliki dalam hidup ini. Harus kudus, kita dipanggil untuk kekudusan. Dipanggil untuk kudus adalah menuju kepada kerajaan Allah. Tidak ada yang lain. Kita dipanggil untuk menuju kerajaan Allah. Kerajaan dunia ini umumnya hancur. Dan kita hidup di dunia yang akan datang. Romo hidup di dunia yang akan datang ini opo sih? Hidup di dunia yang akan datang itu masih nanti. Apa ada pengaruhnya dengan hidup kita sekarang ini? Ada pengaruhnya. Kalau kita tidak percaya, kita rasakan Bapak Ibu saudara-saudara. Kalau kita merasakan hening, sunyi, merasakan permohonan-permohonan, kalau orang tua kita, nenek-nenek kita belum bahagia, rasanya di sini ada sesuatu yang ganjel, hening, tenang, sesuatu yang ganjel. Lalu kita doakan, lalu muncul dalam mimpi kita. Mimpi meskipun itu adalah mimpi, tetapi itu peringatan untuk diri kita. Kita harus tidak boleh melakukan hal-hal itu. Harus berdoa dan berdoa. Ada hubungannya. Kita yang di sini baik, jujur, saleh, tapi anak-anak kita yang di Amerika misalnya jauh di sana. Tapi kalau ada hubungannya kontak batin dengan mereka, kita pasti merasakan apa yang dirasakan mereka. Anak saya berjuang, anak saya mati-matian, sekolah, studi, bekerja, mati-matian. Saya doakan, saya mati raga, saya puasa Senin Kemis, saya puasa terus. Itulah perjuangan orang tua untuk anak-anaknya yang di Amerika. Oleh karena itu Bapak Ibu, hidup ini ada relasinya dengan saudara-saudara kita. Maka marilah kita hening sejenak, kita mohon kekuatan kepada Tuhan agar diberi anugerah-anugerah. Karena diri kita merupakan tonggak perjalanan hidup. Kalau kita tidak setia kepada Tuhan, akan habis pada akhirnya. Maka cobaan-cobaan oleh orang-orang dekat kita pasti dicoba
tapi kita tetap tegar. Iming-iming saudara-saudara kita karena hawa nafsu kita pasti menginginkan itu, tapi kita tidak mau melakukannya. Oleh karena itu, kita hening sejenak, kita mohon ampun kepada Tuhan agar kita dianugerahi kekuatan-kekuatan sehingga diri kita boleh bersaksi bahwa Tuhan Yesus adalah junjungan penyelamat kita. Tuhan menyertai kita. Amin.